Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rabani Mustawan dengan NIM 2403010053. Di sini saya akan menjelaskan PRD dan pemrograman SQL tentang peminjaman buku dari perpustakaan. Yap, di sini terdapat tiga tabel IRD. Tabel yang pertama yaitu tabel anggota. Fungsinya itu menyimpan informasi tentang anggota perpustakaan. Di dalam kolomnya terdapat ID anggota, PK, kunci utama dari setiap anggota ini. Yang kedua, nama, bisa diisi nama lengkap anggota. Yang ketiga, alamat email. Yang keempat, alamat. Tabel yang kedua yaitu tabel buku, menyimpan semua data buku yang tersedia di perpustakaan. Dalam kolomnya terdapat ID buku sebagai kunci utama, dan kedua judul, ketiga pengarang, dan keempat tanggal terbit. Dan tabel ketiga peminjaman, mencatat transaksi pinjaman buku oleh anggota. Yang pertama yaitu ID pinjaman sebagai kunci utama. Dan yang kedua ID anggota sebagai FK atau foreign key. Yang ketiga juga sama, ID buku foreign key. Dan yang keempat tanggal pinjam. Dan yang kelima tanggal pengembalian. Relasi antar tabelnya, anggota ke peminjaman. Satu anggota dapat melakukan banyak peminjaman, one too many. Dan juga buku ke peminjaman. Satu buku bisa dipinjam berkali-kali oleh anggota yang berbeda, one too many relasinya. Dan yang ketiga, peminjaman sebagai tabel penghubung, berperan sebagai tabel relasi antara tabel anggota dan buku dengan tambahan atribut tanggal. Terima kasih. Nah, sekarang kita sudah dalam pemrogramannya. Yang pertama yaitu create table anggota, yaitu menyimpan data pengguna perpustakaan. Dalamnya terdapat ID anggota dengan entry primary key auto increment, yaitu untuk kunci utamanya. Yang kedua, nama pakai varchar. Yang ketiga, email pakai varchar. Yang keempat, alamat pakai varchar. Karena di sini saya sudah ngeran tabel anggotanya, jadi di sini sudah ada ini tabel anggotanya. Dan sekarang lanjut ke insert into. Fungsinya yaitu untuk menampilkan isi dari data tabel anggota. Karena di sini saya sudah ngeran data-datanya, mari kita lihat hasilnya. Nah, ini ada data-datanya. Lanjut. Yang kedua, fungsi select from anggota yaitu untuk menampilkan semua data-datanya, kayak seperti tadi, menunjukkan hasil dalam tabel anggota. Nah, kayak gini hasilnya. Yang kedua juga sama, create table buku. Kunci pertamanya yaitu ID buku. Yang kedua judul, yang ketiga pengarang, yang keempat tanggal terbit. Karena di sini juga saya sudah ngeran tabelnya bukunya, jadi di sini sudah ada tabel bukunya ini. Terus insert into untuk menambahkan data dalam tabel buku. Dan juga sama, di sini saya sudah ngeran data-data bukunya ke dalam tabel buku. Ini hasilnya. Nah, ini hasilnya. Di sini ada One Piece, Naruto, Bumi, Ayah ini arahnya kemana ya, dan lain-lain juga. Nah, lanjut juga. Di sini saya ada
create table penyimpanan, yaitu menyimpan catatan transaksi peminjaman terhubung ke anggota dan buku. Di dalamnya terdapat ID pinjaman sebagai kunci utamanya, kedua ID anggota, yang ketiga ID buku, karena di sini pakai integer karena terhubung ke anggota dan buku. Dan di sini juga insert into untuk menambahkan tanggal datanya. Dan juga di sini saya sudah di create table pinjamannya di run. Jadi di sini sudah ada tabelnya pinjaman. Dan lanjut juga insert into ini saya sudah di run dan sudah ada hasilnya. Ini hasilnya. Nah, ini tanggal pinjam, tanggal pengembaliannya, ada semua ID buku, ID anggota. Lanjut ke update, yaitu menghubungkan pinjaman ke anggota. Jadi setiap ID pinjaman dihubungkan dengan anggota tertentu melalui ID anggota. Karena di sini saya sudah nge-run semuanya sampai sini, jadi sudah terhubung ke data pinjaman ininya. Nah ini ID buku dan ID anggota ini. Dan lanjut juga ke fungsi agregatnya. Yang pertama yaitu rata-rata lama peminjaman per anggota. Di sini saya menggunakan deaddiff ini, yaitu untuk menghitung jumlah dari peminjaman. AVG ini untuk rata-rata hari, dan if null yaitu bernilai 0 jika tidak ada data. Jadi gini hasilnya. Nah, karena di sini semuanya terisi, jadi tidak ada yang 0, ada semua. Dan lanjut juga ke tanggal pengembalian terakhir per anggota, yaitu untuk menampilkan kapan terakhir kali anggota mengembalikan buku. Max untuk mencari tanggal terbesar. Mari kita lihat hasilnya. Nah, ini tanggal pengembaliannya. Nah, kan di sini fungsi ini itu untuk mencari tanggal terbesar ya pengembaliannya. Nah, ini ping dalam datanya itu paling pertama, data terbesarnya. Lanjut ke tanggal pinjam pertama. Tanggal pinjaman ini melihat siapa yang paling awal aktif meminjam. Min untuk tanggal paling awal. Mari kita lihat hasilnya. Nah, kan tadi saya berada dari teratas ya, sekarang dari bawah. Nah, karena min ini untuk tanggal paling awal. Jadi siapa orang yang awal meminjam buku, itu ini, Harian Yun. Lanjut juga total peminjaman per anggota. Count itu untuk menghitung jumlah pinjaman tiap anggota, menampilkan siapa yang paling sering pinjam buku. Mari kita lihat hasilnya. Nah, semua ada ya, semua juga sering lah. Nah, yang kelima fungsinya yaitu kombinasi anggota dan judul buku paling sering dipinjam, menunjukkan siapa yang meminjam buku apa dan berapa kali. Dari sini pakai group by, kombinasi nama plus judul, bisa digunakan untuk rekomendasi buku dulu. Rekomendasi buku favorit atau laporan pustaka. Mari kita lihat hasilnya. Nah, di sini ada hasilnya. Nah, di sini ini ada nama anggota, judul buku juga, di sini ada semua dan total pinjam. Nah, salah, harusnya show tables. Nah, sekarang show tables itu untuk menunjukkan tabel. Nah, ini hasilnya. Ada tabel anggota, tabel buku, dan tabel pinjaman. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada
kata atau ucapan yang bila tidak enak. Dan kalau ada yang salah mohon dievaluasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.